kristalisasi dari nilai-nilai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Itu dulu. Artinya saya mau mengatakan bahwa Pancasila sedari awal itu bukan sesuatu yang tertolak. Karena bagaimana mungkin dia tertolak, sementara kita paham betul bahwa Pancasila itu justru tumbuh, nyata, lahir dari masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Nah karena itu ya tidak bisa tidak, Pancasila adalah final ideologi yang pertama, lalu kemudian ada Pancasila adalah way of life, Pancasila adalah filsafat hidup manusia Indonesia. Ya karena dia tumbuh dari masyarakat Indonesia, maka memisahkan masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dengan Pancasila itu adalah sesuatu yang muskil dilakukan. Benar, ada banyak problem sebenarnya yang menjadi penyebab. Karena kalau saya sih Pancasila, kenapa Pancasila tergerus itu karena akibat dari sebuah sebab. Salah satu penyebabnya itu adalah bahwa memang ada problem mendasar di tengah-tengah masyarakat kita, di mana mereka tidak memandang lagi Pancasila itu adalah milik dia, bahwa Pancasila itu lahir dari kita. Nah, problem utamanya adalah ini bertubrukan dengan fakta hari ini kita diperhadapkan dengan banyak ideologi-ideologi baru. Yang saya maksud dengan ideologi baru itu tidak dalam ruang yang tertutup gitu ya. Yang saya maksud dengan ideologi baru itu ya tentu saja termasuk perkembangan kebudayaan hari ini yang ini agak sulit ditampik. Kenapa sulit ditampik? Karena memang betul-betul dia masuk dan sentrifugal di tengah-tengah manusia Indonesia. Nah ini yang membuat manusia Indonesia menjadi kehilangan arah. Apa penyebabnya? Ya industrialisasi, ya kapitalisasi, ya modernitas, ya globalisasi. Transformasi budaya ini yang begitu kencang, arusnya masuk ke negara kita ini yang membuat kita menjadi kelimpungan. Akhirnya apa? Kita menjadi manusia Indonesia yang seakan-akan per hari ini tercerabut dari akar kebudayaan kita. Nah sementara kita tahu betul bahwa Pancasila itu adalah kristalisasi nilai yang dipetik dari nilai-nilai dan esensi kebudayaan manusia Indonesia. Nah karena itu ya siapa yang mau disalahkan? Ya tidak boleh juga serta-merta kita menyalahkan perubahan, karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Itu juga tidak bisa ditolak, tidak bisa ditampik itu. Cuma problemnya adalah di kita adalah tampaknya memang penting proses pemahaman kembali dan bagaimana mengaplikasikan Pancasila itu dalam kehidupan nyata kita hari ini. Caranya adalah ya kita paham dulu. Salah satu itemnya yang paling mendasar adalah kita jangan membiarkan generasi kita tercerabut dari akar kebudayaannya. Saya kira salah satu problem mendasar di kita hari ini itu, salah satunya itu adalah bahwa generasi kita hari ini memang terlalu banyak terdikte oleh modernitas. Ya salah satunya itu ya seperti media sosial, bagaimana generasi kita hari ini lebih gandrung dengan dunia TikTok misalnya, dunia Instagram, hitung-hitungannya ini sesuatu ini Instagramable apa enggak. Lalu kemudian kita dengan gampangnya membebek kepada trendsetter yang ini dari luar, transformasi kebudayaan dari luar itu kita jadikan trendsetter dan serasa kita menjadi kampungan ketika kita tidak membebek itu. Nah, ini kan problem mendasar generasi kita. Ditambah lagi agak sulit kita menemukan panutan hari ini, keteladanan. Aktor-aktor kita hari ini kehilangan, dan karena itu legacy tentang nilai-nilai Pancasila yang ditampakkan oleh para aktor kita hari ini sudah mulai kehilangan makna. Dan generasi agak bingung meletakkan dirinya karena keteladanan itu yang meraip. Itu salah satunya. Ya taruhlah misalnya para petinggi kita hari ini yang relatif tidak menunjukkan tabiat sebagaimana tabiat idealnya seorang manusia Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga menjadi problem. Caranya adalah yang pertama itu adalah menentukan sikap bagaimana para aktor kita ini tampil betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai leluhur Pancasila itu ke dalam teraplikasi baik dalam aplikasi kehidupan. Pemerintahan hari ini meletakkan kebudayaan itu dalam sebuah frame berpikir yang dan terimplementasi baik dalam ketatanegaraan kita. Dan itu terbukti terbentuknya Kementerian Kebudayaan. Nah karena itu kita tentu saja menaruh harapan banyak
kepada Kementerian Kebudayaan itu betul-betul bisa memberikan aksentuasi terhadap nilai-nilai yang hidup dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat kita, yang kaitannya dengan soal-soal kebudayaan itu. Karena bicara Pancasila adalah juga bicara sosial kultur manusia Indonesia, manusia Nusantara. Nah, karena itu ya Kementerian Kebudayaan ini mesti menginternalisasi dirinya sehingga betul-betul bisa berjalan bareng. Dan ya terlalu berlebihan barangkali kalau saya mau mengatakan bahwa kita patut acungi jempol lah. Kenapa ya? Karena itu tadi, keberanian mengambil sikap tegas untuk membentuk Kementerian Kebudayaan. Dan itu hanya ada di pemerintahan hari ini. Berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Mungkin mereka juga berpikir kebudayaan, tetapi itu tidak diletakkan dalam tata kelola pemerintahan negara. Ada optimisme terkait kelestarian. Amat sangat menaruh perhatian dan optimisme yang mendalam terhadap pemajuan kebudayaan kita ke depan. Ini terlebih lagi bahwa per hari ini kan kita sudah menemukan ada undang-undang pemajuan kebudayaan, undang-undang nomor 5 dan seterusnya. Saya kira ini adalah bentuk dari perhatian atensi negara terhadap realitas dan fakta kebudayaan. Sisanya adalah bagaimana kita meletakkan kebudayaan dalam kehidupan kita per hari ini, dan bagaimana kita meninggalkan legasi-legasi yang baik lah untuk generasi kita, sehingga generasi hello guys, generasi scrolling itu tidak lagi terdikte oleh arus perubahan-perubahan. Saya kira itu.